kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya. Siang ini Ibu akan memperagakan bagaimana membuat bokasi. Apa itu bokasi? Bahan organik hasil fermentasi. Ya, betul ya, bahan organik hasil fermentasi. Karena di situ ada kata bahan organik, berarti kita memerlukan bahan-bahan yang sifatnya organik untuk dijadikan bokasi. Nah, hari ini akan kita pelajari ya. Nah, ini ada dua contoh jenis pupuk kandang. Yang satu ini belum jadi bokasi, masih membuka ya, kelihatan. Nah, yang ini sudah jadi pupuk bokasi ya, remah, kemudian warnanya hitam, kemudian ini kaya akan nutrisi, unsur haranya sudah tinggi gitu ya. Tertarik tidak untuk bisa membuat seperti ini? Tertarik ya. Nah, makanya hari ini kita pelajari bagaimana sih membuat pupuk bokasi yang benar sesuai dengan komposisi ya, supaya pupuk bokasi yang kita buat itu tidak gagal. Nah, bahan yang dibutuhkan, nah karena tadi kan bokasi itu apa singkatannya, bahan organik hasil fermentasi. Nah, yang bertugas memfermentasikan itu adalah bakteri. Nah, dari mana bakterinya? Nah, ini ada larutan IM4 ya. Nah, IM4 ini di dalamnya ada bakteri yang masih dormansi atau masih istirahat gitu ya. Nah, bakteri yang ada di dalam IM4 ini macam-macam gitu. Ini bakterinya adalah bakteri yang bermanfaat. Di antaranya itu bakteri fotosintetik, kemudian bakteri asam laktat ya, kemudian ada ragi, ada juga actinomycetes di dalamnya, kemudian ada juga jamur atau fungi. Nah, bakteri itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup ya. Nah, ketika dia mau hidup harus dapat apa? Makanan. Nah, apa makanan dari bakteri ini? Nah, makanan dari bakteri ini itu adalah larutan gula dan ini molasis ya. Nah, nanti ketika bakteri ini kita aktifkan ya, kita larutkan ke air, kemudian kita kasihkan ke pupuk kandang. Nah, bakteri itu mulai aktif. Ketika aktif mereka perlu makanan, makanya sudah kita siapkan ya. Makanan dalam jangka pendek ketika dia terbangun itu adalah larutan gula dengan molasis. Nah, nanti seterusnya bakteri itu hidup di dalam media ya, di dalam media atau di dalam bahan organik. Dia perlu makanan lain. Nah, ini apa? Nah, ini juga makanan bakteri, tapi tidak bisa langsung diserap ya, makanya perlu waktu yang lama, tapi kita tetap tambahkan untuk jangka panjang. Nah, selain dedak, makanan bakteri yang lainnya itu adalah ini apa? Sekam ya. Nah, nanti ini sekam juga lama-kelamaan akan lapuk dan bisa dimakan oleh bakteri ya. Nah, selain sekam, ini juga ada apa? Jerami. Nah, ini juga nanti setelah jerami itu melapuk, dia juga akan jadi makanan bakteri ya. Nah, itu bahan yang akan kita gunakan. Kemudian untuk alat, nah ini ada gelas ukur karena nanti kita memerlukan ukuran ini ya untuk mengukur larutan yang kita buat. Kemudian ini plastik untuk alasnya. Kemudian ada ember untuk menampung air. Kemudian ini nanti ada erat ya untuk meratakan larutan. Kemudian ada cangkul. Ya, ini juga cangkul harus ada. Kemudian ember-ember. Nah, mungkin itu untuk alat dan bahan. Sekarang kita lakukan saja langsung prakteknya ya. Bagaimana membuat larutan, kemudian memberikan larutan itu ke campuran media yang sudah kita siapkan. Ya. Nah, komposisinya, silakan dua orang memegang cangkul. Siapa dulu? Ya. Komposisi yang akan kita buat itu tadi sudah kita sediakan ya. Pupuk kandangnya ini 150 kg. Coba sambil diratakan di sana. Nah, ini udah campuran sekam dengan pupuk kandang. Itu pupuk kandangnya 150 kg. Kemudian sekamnya itu tadi sudah kita takar 75 kg. Ya. Kemudian ini yang kedua silakan buat larutan. Silakan larutan molasisnya 100 ml. Ini ada takarannya nih, 100 ml. Nanti dimasukkan ke 10 liter air. Karena kita akan membuat bokasi ekspres, ya ekspres itu ingin cepat
jadi bokasi, kita akan 2 kali lipat makanannya menjadi molasisnya 200 ml. Nah, masukkan 200 ml ke 10 liter air. Nanti sebentar, tunggu larutannya dulu sambil dikasih larutan. Satu orang masih ditaruh sama bedaknya sama tadi yang ditaruh. Ini enggak. Kita udah di bedak yang ditaruh. Dan M ya. Ya, kita lihat ini apakah sudah bisa dikepal. Ternyata masih buyar. Ini masih remah ya kondisi campuran bahan organiknya. Airnya masih kurang banyak karena masih remah. Kita terus kasih larutan sampai kondisi media bisa dikepal. Media karena ini kondisinya masih ada yang kering, maka sambil diberi lagi larutan. Silakan dibalikan lagi. Ya, ratakan di atas plastik yang sudah dihamparkan. Ya, sambil dikasih larutan. Hai. Nah, kita cek ini setelah dibeli larutan sampai bahan organik yang sudah kita campur ini bisa dikepal ya. Ketika dikepal itu tidak buyar lagi. Nah, itu tandanya larutannya sudah cukup untuk diberikan. Nah, ini sudah mengepal seperti ini. Setelah media tercampur rata, kemudian setelah kita kepal juga sudah mengepal ya, berarti sudah cukup kadar air kurang lebih 30%. Setelah rata, kita ratakan dengan ketebalan antara 25 sampai 30 cm. Kemudian kita tutup dengan terpal. Setelah rata seperti ini, kita tutup dengan terpal. Nah, kondisi ini adalah kondisi fermentasi semi aerob. Jadi oksigen masih bisa masuk. Ya, makanya dikatakan semi aerob. Kita tutup dengan terpal. Setelah 4 hari, kita cek suhu. Suhu di dalamnya, kita bawa termometer. Kalau suhunya lebih dari 50 derajat Celcius, maka perlu kita balik. Ya. Tapi kalau suhunya kisaran 50 derajat Celcius, tidak perlu kita balik. Ya. Nah, nanti setelah 7 hari kita buka, kita bisa cek apakah bokasi ini pembuatan pupuk bokasi ini bisa berhasil atau tidak. Itu tandanya kalau berhasil, di atas media ini ada miselium ya, berwarna putih dan tidak berbau. Tapi kalau tidak berhasil, itu ketika kita buka baunya menyengat, tidak ada tanda-tanda pertumbuhan jamur atau miselium. Kemudian kondisi dari pupuk ini tidak banyak mengandung air, ya, tidak kering. Kemudian banyak lalat, ya, di sekitar ini banyak lalat. Itu tanda-tandanya pembuatan pupuk bokasi tidak berhasil. Nah, ketika tidak berhasil seperti itu, jangan kita buang, ya. Kita bisa daur ulang dengan cara kita mengeringkan kembali media ini, ya, dan kemudian
kita ulang lagi dari awal gitu. Kita simpan lagi, kita cek lagi suhunya seperti tadi sampai 7 hari kita cek lagi. Jadi tidak mubazir, kalaupun gagal kita bisa kembali mengulangnya untuk membuat pupuk bokasi sampai berhasil. Ya, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo cepat. Bu, kalau pembuatan bokasi di lahan apa bisa, Bu? Ya, untuk di lahan tujuannya supaya nanti kita tidak harus mengangkut lagi gitu ya. Kemudian kita misalnya tidak punya tempat seperti ini, itu bisa dilakukan. Kita campurkan langsung pada saat pengolahan tanah pertama bahan-bahan organik dari mulai pupuk kandang ya. Kalau ada campuran sekam kita campurkan juga, kemudian campuran daun-daunan kita campurkan di sana. Kemudian kita beri larutan seperti tadi, campuran antara molasis dengan IM4 gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada jenis pupuk bokasi yang sudah bentuk seperti ini yang dijual. Ya, untuk menjadi pupuk seperti ini remah, kita bisa menggilingnya pakai chopper namanya. Ya, nah nanti kita bisa menjualnya dengan kisaran harga 2.500 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Kita kemas baik, kita kasih label ya. Nah, itu nanti akan laku di pasaran. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Ibu, kalau ininya 1 ton gimana, Bu? Oh iya. Membayangkan kalau membuatnya tonan gitu ya, 1 ton, 2 ton, kan tadi aja dengan 150 kg pupuk kandang kalian sudah merasa kelelahan. Nah, itu kita bisa pakai alat untuk seperti menggiling beton. Itu namanya molen. Itu bisa kita menggunakan itu kalau misalnya tonan gitu ya. Atau ada juga alat pencampur kompos. Itu juga ada, cuman memang itu tidak, kapasitasnya tidak sebesar molen. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada mungkin cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.